Relax. Black button with the cursor over. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kembali lagi bersama gua Mamang Osa di channel seputar alur cerita film. Pada kesempatan kali ini, gua bakal membawakan sebuah alur cerita yang sangat menarik untuk dibahas dan juga tentunya seru untuk ditonton kalian versi fullnya. Dan film ini dirilis pada tahun 2015 dan berjudul... Film ini itu menceritakan tentang sebuah perjuangan seorang game tester. Enak loh, ada kerjaan namanya game tester. Jadi dia cuma dikasih game oleh developer sebelum dirilis ke khalayak umum. Dia dikasih game buat dimainin untuk dikomentarin gitulah ya, bagus atau jeleknya game tersebut. Nah itu pekerjaan paling GG, para gamers pasti suka kalau ada kerjaan kayak gitu ya di Indonesia. Nah, namun game kali ini itu tidak sama persis sama yang sebelum-sebelumnya karena game ini terlalu ekstrim. Karena game ini itu melibatkan dengan dunia nyata. Jadi ya, sungguh berbahaya gitu. So, bagaimana ceritanya? Jangan lupa, bukan subscribe, bukan like, bukan komen, tapi cuci muka terlebih dahulu sebelum kalian nonton ini supaya tidak ngantuk. Jangan nanti pas 1 menit kalian udah keluar, 2 menit udah keluar, video 11 menit nonton semenit. Aduh itu mah apa? Why gitu kan? So tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas alur ceritanya. So di awal cerita kita itu diperlihatkan seorang tokoh utama yang bernama Max. Nah, si Max ini seperti yang gua ceritain di awal tadi di prolog, dia itu adalah seorang game tester ya dari sebuah perusahaan developer bernama Sentinel. Nah, di perusahaan Sentinel ini dia bekerja sebagai game tester. Jadi setiap ada game baru gitu, keluaran baru dari si Sentinel ini, dia akan memberikannya ke si Max ini untuk dimainin dan untuk dikoreksi. Misalkan ini kurang ini, misalkan ini bagusnya kayak gini gitu, untuk dikoreksi lah intinya lah. Nah, namun game yang ini itu cukup unik. So, si Max pun tanpa basa-basi langsung mencoba game tersebut. Nah, disinilah si Max mulai rada bingung dengan games tersebut karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan game-game sebelumnya. Di game ini itu sangat berbeda. Kenapa? Karena tidak ada intro, tidak ada prolog, tidak ada ya hal-hal yang biasanya ada di game umum open world lainnya gitu. Si Max yang terlihat bingung pun, ya mau bagaimanapun dia langsung memainkan game tersebut. Dan akhirnya, di game tersebut No menu, no option. Dan di game tersebut si Max ini diberikan misi pertamanya. Dan dia itu melihat misinya kayak ada HP gitu. Nah, di HP tersebut ada orang. Nah, nama karakter orang tersebut namanya adalah Zen. Nah, si Zen ini adalah seorang manusia sebenarnya. Nah, si manusia ini itu dia mengoperasikan dan memberikan sebuah arahan ke si Max ini untuk menjalankan misi pertamanya, yaitu untuk merampok sebuah bank dan juga membunuh atasan di sana. Any stars or anything? How the hell am I supposed to get in there undetected? I gotta be the manager. How do I talk to people? Sweet. Yeah. Relax. Black button with the cursor over.
Singkat cerita, ia pun selesai menjalankan misi pertama itu. Dan ketika ia sedang beristirahat sebelum memainkan misi keduanya, si Max pun memutuskan untuk menonton televisi terlebih dahulu. Dan begitu kagetnya ketika si Max melihat sebuah berita yang berisikan tentang perampokan bank. Perampokan bank dari seorang pencuri atau seorang perampok yang bernama... Nah, si Horizon ini adalah sebuah karakter yang ada di game si Max tersebut. Nah, si Max ini memerankan sosok karakter yang bernama Horizon. Gua lupa menjelaskan di awal tadi. Nah, si Max pun akhirnya kaget kan, bingung. Barusan dia habis main game dan langsung ngerampok bank dan membunuh seorang atasan di sana, dan ia memakai karakter yang bernama Horizon. Dia pun mulai bingung. Apakah ini terjadi karena saya? Apakah ini terjadi karena ulah saya gitu? Tapi masa bisa sampai ke dunia nyata gitu kan? Doesn't make sense. Oh ya, by the way, si Horizon ini yang dipakai sama karakter Max tersebut merupakan mantan dari perusahaan Sentinel tersebut. Singkat cerita, Max pun langsung melanjutkan lagi game tersebut. Namun anehnya, game tersebut ternyata tidak bisa di-pause. Ya, paling aneh lah kalau ada game gak bisa di-pause gitu ya. Si Max pun yang penasaran langsung ingin melanjutkan ke game tersebut. Dan akhirnya si Zen datang, muncul lagi untuk memberikan misi kedua, yaitu untuk membantai anak-anak yang sedang ada di sekolah. Sungguh sadis bukan? Si Max yang mendengar perintah tersebut, ya mau bagaimana gitu kan, ragu gitu kan. Soalnya tadi ada berita yang nyambung sama game yang ia mainkan gitu. Kalau ini benar-benar kenyataan, sungguh hina sekali gitu dirinya itu. Namun dikarenakan si Max ini diperintahkan untuk memainkan ini sampai tamat dan juga tidak boleh mematikan game tersebut sebelum misinya selesai. Oleh karena itu ia pun terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena jika ia tidak melanjutkannya atau dia berhenti memainkannya, ia pun akan mati gitu kan. Sungguh licik sekali perusahaan tersebut gitu. Dan pada akhirnya ia pun menjalankan misi tersebut secara terpaksa. Text. Okay, there's a shooter in the building. The authorities about... Good God, this guy's annoying. Clock starts now. I'm not doing this. No. Tragic day for our city. Setelah memainkan game tersebut, si Max pun merasa bersalah gitu dan khawatir jikalau itu memang benar kejadian di dunia nyata. So, ketika itu pula si Max tersebut kepikiran jikalau ini benar-benar nyata, coba apakah dia bisa menemukan sosok game tersebut dengan dirinya gitu. So, si Max pun memutuskan untuk membawa Horizon, karakter yang ada di game tersebut, untuk datang ke rumahnya. Dan ketika sampai di rumah, terlihat di sana banyak banget anggota berseragam yang tentu saja itu adalah anggotanya perusahaan Sentinel ya. Yang nanti misalkan ia gagal memainkan game tersebut, nanti akan membunuhnya, yang tadi gua bilang. Nah, ketika itu si Horizon pun datang tuh dan langsung membantai semua anggota yang ada di sana. You don't want them? This, huh? Can't order or not, I'm gonna shoot you anyway! Setelah selesai, Horizon pun langsung masuki rumah si Max. Max pun akhirnya terkaget karena melihat si Horizon ini emang benar-benar orang gitu.
benar-benar orang yang dikontrol oleh sebuah program. Dan terlihat pula di layar monitor ada sosok avatar, yaitu tidak lain tidak bukan adalah si Max yang sedang berdiri di hadapan Horizon. Max pun setelah itu langsung memutuskan menghubungi technical support yang mana ia adalah kenalan dekat dari si Max tersebut yang bernama Brenda. Dan si Brenda ini adalah merupakan pacarnya si Max. So wajarlah si Brenda itu tidak takut dengan atasannya dan memutuskan untuk memenuhi keinginan si Max tersebut karena ia adalah pacarnya. Pacar itu harus dipenuhi semua keinginannya, bukan? Dan setelah itu si Horizon pun bisa berbicara dan menjelaskan semuanya kepada Max. Si Max pun setelah itu diberitahu bahwasanya di rumahnya tersebut itu banyak kamera tersembunyi, yang dimana semua barang pemberian dari perusahaan Sentinel di dalamnya tersebut terdapat kamera tersembunyi untuk memantau kegiatan si Max. So setelah itu Max pun langsung tuh mencabut-cabut atau memberes-bereskan kamera yang tersembunyi tersebut. Dan perlakuannya tersebut diketahui oleh pimpinannya perusahaan Sentinel yang bernama Kincaid. Nah si Kincaid tersebut mengetahui bahwasanya anak buahnya tersebut yang bernama Brenda alias si technical support tersebut, pacarnya si Max gitu, memiliki kedekatan kepada si Max. Dan juga dia tahu bahwa dialah yang memberitahu ke si Max bahwa ada mata-mata atau ada kamera tersembunyi di rumahnya. Singkat cerita, si Max pun dihubungi tuh oleh Kincaid dan memberitahu bahwasanya pacarnya itu telah dieksekusi dikarenakan ada kedekatan dengan Max untuk memberitahu dan membocorkan proyeknya tersebut. Max pun yang mendengar itu pun marah besar gitu. Dan ketika itu ia tidak sengaja melihat sebuah chip yang ada di belakang lehernya si Horizon. Nah, si Max pun langsung tuh mencabut chip tersebut dan ia pun memiliki ide untuk memasangnya di orang yang telah tewas di luar yang dihantam langsung oleh Horizon ya, yang tadi di awal pegawainya atau prajuritnya lah ya, prajurit perusahaan tersebut. Ia pun memasang chip tersebut di salah satu diri mereka. So ia pun kini bermain sebagai karakter barunya tersebut. Nah, si Horizon ini udah bebas kan, sudah bebas dari kendali controller. Nah, setelah itu ia pun ingin membalaskan dendamnya kepada si Kincaid alias ketua perusahaan biadab tersebut. Waktu pembalasan pun dimulai. Max pun menggunakan karakter barunya tersebut mendatangi perusahaan tersebut, dan si Horizon pun juga langsung mendatangi perusahaan tersebut karena istrinya sedang disekap oleh si Kincaid dan juga si Zen. Singkat cerita, si Horizon pun udah dateng tuh ke perusahaan tersebut. Nah, awalnya ini ia pun berniat untuk kayak ngobrol baik-baik lah ya. Cuman karena saking keselnya dan juga banyak bacotan dari mereka semua, akhirnya ia pun barbar. Dan pada akhirnya si Horizon pun sampai di lokasi si Kincaid. Terlihat di sana si Kincaid itu sedang menodong istrinya si Horizon. Nah, di sana pun kita diperlihatkan sebuah kronologi ya. Kenapa si Horizon ini bisa menjadi kambing hitam, bukan kambing hitam, kelinci percobaan ya. Nah, di sana kita diperlihatkan gimana sih kronologinya, kenapa ia bisa menjadi kelinci percobaan
dari perusahaan tersebut. Nah, seperti yang gua bilang di awal, si Orison ini adalah mantan dari perusahaan si King Cat ini. Nah, kenapa dia dikeluarin? Karena ia menolak project yang sekarang sedang digarap gitu. Project yang melibatkan dunia asli dengan dunia yang ada di game. Kan itu sangat berbahaya dan beresiko, karena ia pun juga adalah mentalnya normal gitu ya, tidak barbar, tidak miring lah ya. Jadi ia pun menolak dan akhirnya dikeluarin. Plus juga dijadikan kelinci percobaan, langsung ditanam tuh chip di situ di lehernya dan akhirnya dikendalikan oleh si Max. Maybe you're next. Alhamdulillahnya si Max tersebut nyampe tepat waktu dan langsung menojos atau menusuk punggung si King Cat tersebut. So, pada akhirnya si Max tersebut pun dipilih oleh perusahaan tersebut untuk menjadi ketua atau CEO ya yang baru dari perusahaan tersebut, karena dipilihnya juga sama fans-fans Sentinel Game atau Sentinel Development tersebut yang suka dengan game-game tersebut. Sebelumnya kan gamenya normal, ketika ada game yang itu langsung jadi nggak normal kan, gara-gara pemimpinnya juga. Makanya oleh karena itu digantilah, di switch langsung karena udah mati juga ya si King Cat-nya, diganti menjadi si Max yang menjadi CEO di perusahaan tersebut. Film pun selesai. So, itu dia adalah alur film dari film Teret. So, Mamang akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah, cukup. Panas.